Apa momen gua yang paling gue inget itu kalau gua ke rumah nyokap gitu ya, buka pagernya terus lihat senyumnya, itu gua enak banget. Gua capture momen dimana nyokap gua ya seperti orang biasa normal gitu loh, senyum gitu ke gua. Itu gue senang. Terus yang kedua tentunya ya keluarga gua, istri dan anak-anak. Jadi waktu gua udah apa ya, udah much better gitu loh, udah baik. Jadi kalau kalau suka bercanda, gue kan orangnya ya, jadi mereka udah ngelihat, wah gue udah normal lagi nih. Tadinya kan biasanya kalau gue lagi gak enak, gue suruh bilang, tolong tenangan dong dikit gitu. Itu berlangsung lama juga tuh, kurang lebih kalau ngalamin seminggu ada, ya sering lah kayak gitu. Terus momen senangnya ya ketemu teman-teman itu yang ya nyemangatin juga supaya ya back to normal lah. Tapi untungnya waktu itu kan pandemi, jadi gue jarang ketemu orang. Jadi itu momen yang paling gue inget. Yang seneng momen yang gue nggak suka itu waktu gue ngalamin anxiety. Kalau orang ngomong semangat, gue ke dokter diomongin semangat ya. Terus gue mikir, ini orang ledek gue ya ngomong semangat. Gue kalau nggak ke situ itu kan apa? Itu kan semangat untuk sembuh. Ya gitu teman-teman, gue rasanya kata semangat tuh gue nggak seneng. Kenapa? Karena ini orang ngocol yang ledek gue. dia begitu, maksudnya dia sehat karena dia semangat. Gue nggak semangat gitu. Kayak itu yang buat gue rada, ya untung gue nggak ketemu banyak orang waktu itu ya, karena kan gue ngalaminnya kan di akhir 2019 2020 kan, itu kan ya mulai pandemi, PPKM level berapa itu lengkap, ya udah gitulah. Kata semangat paling gue nggak suka. Itu aja sih yang gue inget soal apa yang paling nggak gue suka. Gue sukanya apa yang gue harapin, ya gue harapin yang sakit sembuh. Gue kan di sini cerita share tentang kesaksian gue gitu, dimana gue menggunakan firman Tuhan murah, dan itu punya nilai yang nilai value-nya tuh tinggi dibandingin yang ada di dunia ini, karena firman Tuhan kan itu kan eternity, kekal gitu loh, selama-lamanya. Jika misal kayak gue nerapin firman Tuhan, itu bukan hanya merubah dari sisi gua sembuh, tapi banyak hal. Nanti kalau ya firman Tuhan kan gitu kan, firman Tuhan kan memberi ilham, mengajar kita, memberi kekuatan, nah kayak gitu maksud gua. Kalau terserah orang ya, kalau misalnya nggak mau juga nggak apa-apa, ya kan Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Gua hargai itu kehendak bebas ya kan, santai, gua orang santai. Tapi kalau mau nanya di kolom, gua jawab langsung. Satu orangnya nggak apa-apa, satu orang itu buat gua more than million. Kenapa? Karena itu ya gue share hidup gue. Terus ada orang yang merasa bahwa apa bisa diaplikan dalam diri mereka. Gue senang share. It's free. Konsultasi juga bisa. Tulis di kolom, ntar gue tulis nama maksudnya WA gue gitu. Dibandingin yang lain, gue bilang mau terapi yang lain, terapi deket Tuhan itu yang paling cocok lah kalau gue bilang. Kalau ditanya yang baru dari gue tuh, cara pandang gue baru. Kalau soal rohaninya, jadi waktu itu kan gue nggak bisa ke gereja yang rame ya. Waktu itu kan udah mulai dibuka gitu, gue udah mulai belajar ke gereja. Nah di situ gue nggak bisa, tetap belum bisa yang rame-rame, yang bising-bising gitu. Itu kayak dada gue tuh bunyi tuk 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 gitu. Itu tuh gue nggak nyaman rasanya. Ya udah gue langsung pikir gue harus ke gereja. Jadi gue ke gereja tradisional lah di daerah Blok M. Gue enjoy. Dimana dulu gue ngelihat bahwa kok gereja itu nggak mirip gereja gue yang semarak gitu, yang live lah, hidup. Tapi ketika gue ngalamin, gue butuh kenyamanan, gue ketemu Tuhan juga kok di gereja itu. Jadi pandangan baru gue itu, menurut gue Tuhan itu ada di mana-mana, di gereja mana aja ada. Ya kalau gue kan Kristen ya, mungkin kalau yang bukan Kristen juga menemukan di rumah ibadat masing-masing. Itu menurut gue. Terus persepsi pandangan baru apalagi yang gue dapet itu tuh soal gini, soal kayak firman, perkataan firman itu jadi jadi sesuatu yang it's a new lifestyle gitu loh, untuk selalu ngerenungin. Gue milih ngerenungin yang baik daripada yang jelek. Kenapa? Kalau yang jelek itu dampaknya nggak enak, bener, kayak sensasi di badan, nggak bisa cerita ke orang, itu nggak enak banget. Jadi misalnya ya thanks God lah buat hal-hal yang udah gue laluin. Tapi yang paling baru tuh gue memandang gereja, ya kan gue Kristen ya, gue memandang gereja itu
di situ ada gereja, ada Tuhan, tergantung orangnya aja gitu. Itu sih yang baru. Kemudian tadi gue bilang apa ya, soal ya Word of God, firman Tuhan, gue lebih apa ya, itu yang tangible, yang bisa gue masukin ke gambaran otak gue dibandingin perkataan rohani yang lain ya gitulah. Kalau orang anxiety kan rada sensitif, rada jaga jarak, apalagi kalau sama temen ya mungkin kan ada reaksinya beda-beda, ada yang nggak enak badannya, atau ada yang maaf mau mukul gitu. Moga-moga nggak dipukul ya. Ya itu aja sih yang baru tuh. Gue lebih lebih tahu bahwa ya soal rohani itu, bahwa Tuhan itu ada di semua gereja kok. Santai aja sih. Momen yang paling indah, kalau ditanya momen paling indah apa yang gue inget, yang paling gue inget tuh gini, sampai sekarang gue masih wow. Jadi waktu gue sakit tuh gue ambil sekolah Alkitab. Ya walaupun gue ditabisin tahun 2008 sebagai pendeta muda, tapi gue ngambil sekolah Alkitab lagi. Kalau ditanya waktu itu, mungkin nggak terjadi buat gue nggak tahu, gue nggak bisa jawab. Tapi di hati gue tuh strong banget bahwa gue tuh harus ngambil sekolah Alkitab. Ya udah. Jadi waktu gue ngambil sekolah Alkitab kan sekolahnya 2 kali ke sekolah, jadi gue harus ke sekolah gitu. Nah, waktu gue naik motor, kalau gue kena serangan panik, gue kan harus menepi. Nah, kalau nggak kan bahaya buat pengendara yang lain ya kan. Waktu gue menepi tuh gue nangis, aduh gue kayaknya hopeless banget. Tapi di dalam hati gue tuh gue nggak mau menyerah. Gue bilang gue harus sampai sekolah gue, ya nggak, gue harus sampai gitu aja. Dan it's hard to say waktu itu, tapi happy endingnya Juni lalu gue dapat promotion day. Gue dapat sertifikat untuk bisa nerusin tahun depan selesai sekolah Alkitab gue. Itu wow banget. Itu a big achievement. Thanks banget Rudy Konstan dan Iwan Cahyadi. You both are really my blessing, brother, pokoknya. Ya udah, gue ngerasa, gue kalau inget itu, kalau gue liat sertifikat gue itu, gue inget pertama Tuhan lah. Thanks banget. Itu nggak mungkin kalau gue nggak diberi kekuatan oleh Tuhan. Yang kedua, gue inget support system gue inget orang-orang yang mencintai gue inget keluarga gue, istri dan anak-anak, gue inget nyokap, gue inget adik gue inget temen gue yang pertama ngebantu gue waktu gue kolaps lapangan bola, bawa ke rumah sakit, thanks Batol. Gue inget date komunitas gereja gue, date Dharma Wangsa 4, Bastian Uni, thanks juga buat dukungan di Belanda. Gue kayak menang Oscar, thank you Pap, Mam, dan Care Pastor juga. Buat temen yang ngontak gue sekedar say hi juga dari komunitas sepak bola gue, Gon Soccer. Buat sekolah gue juga, CJ4, Charis Bible College, thank you teman-teman. Buat supportnya, buat direkturnya Pak Irwan. Gue ngerasa ya overwhelmed lah. Gue overwhelmed, kayak gue kok kalau lagi gimana gitu gue lihat Tuhan itu real buat gue ya. That's the way I see it gitu loh. That's the way I see it, my happiness. Thanks God.